Kisah Salman Al-Farisi, Perang Khandaq. Setelah Salman bersyahadat dan masuk Islam, terjadilah beberapa peristiwa besar, yaitu terjadi Perang Badar dan Perang Uhud. Tetapi saat itu, Salman belum bisa ikut berperang melawan kaum musyrikin untuk membela agama Allah, karena Salman masih berstatus sebagai budak. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Salman untuk meminta kebebasan kepada tuannya. Mintalah kepada tuanmu agar dia bersedia membebaskanmu dengan uang tebusan. Salman pun menjawab, "Baik ya Rasulullah." Salman meminta kepada majikannya untuk membebaskannya sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Salman berkata kepada tuannya, "Wahai tuanku, aku meminta kebebasan darimu. Berikanlah persyaratan untuk kebebasanku." "Kalau kamu mau merdeka, berikanlah uang tebusan kepadaku." Mendengar itu, Salman pun menyanggupinya dan segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membebaskan Salman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat membantu biaya penebusannya. Setelah uang tebusan terkumpul, Salman langsung menyerahkannya kepada tuannya. "Wahai tuanku, inilah uang tebusan untuk kebebasanku." "Baiklah Salman, saya terima uang tebusan ini dan sekarang kamu telah merdeka." Dan akhirnya Salman terbebas dari perbudakan. Ia menjadi seorang muslim yang merdeka. Di Madinah, ada kelompok Yahudi yang sangat membenci Islam. Pada tahun ke-5 Hijriah, rombongan Yahudi itu pergi ke Mekah untuk menghasut orang-orang musyrikin dan para musuh Islam agar bersekutu memerangi dan menghabisi kaum muslimin di Madinah. Mereka pun berkumpul untuk mengatur siasat perang. Salah satu pemuka berkata, "Kita memiliki musuh yang sama, yaitu Muhammad dan pengikutnya. Ayo kita bersama-sama serang mereka agar mereka binasa." "Baiklah kalau begitu, kita atur penyerangannya. Kami, pasukan Quraisy dan Bani Ghatafan menyerang dari luar, dan kalian, pasukan Bani Quraidah, menyerang dari dalam." Mereka pun berkata, "Baiklah, kami setuju dengan siasat seperti itu." Siasat pun mereka atur agar dapat mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Dengan siasat seperti itu, mereka meyakini pasukan muslimin akan terjepit dari dua arah dan bisa dihancurkan dengan leluasa. Mereka pun menyiapkan pasukan sebanyak-banyaknya dengan dilengkapi persenjataan lengkap untuk melakukan penyerangan ke Madinah. Ketika telah tiba saatnya, mereka mulai bergerak menuju Madinah. Seketika kaum muslimin Madinah terkejut dengan kabar kedatangan pasukan musuh dalam jumlah besar dan persenjataan lengkap sedang bergerak ke arah Madinah, yaitu sebanyak 10.000 orang tentara gabungan dipimpin oleh Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn dengan misi utama menghabisi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikut beliau dan agama Islam. Penyerangan ini adalah upaya terakhir mereka untuk menghabisi Rasulullah dan para pengikutnya. Kaum muslimin pun menyadari kondisi gawat ini. Dengan sigap, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin untuk bermusyawarah dan akhirnya bersepakat untuk berperang dan mempertahankan agama dan kota mereka. Akan tetapi mereka kebingungan bagaimana cara melawannya, sedangkan musuh berada di dua arah dengan jumlah yang sangat banyak. Saat itulah seorang laki-laki asal negeri Persia memberikan usulan. Dialah Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang sangat disayangi dan dihormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah adalah kota yang dikelilingi oleh gunung yang bisa dijadikan perisai pertahanan. Hanya saja, ada satu sudut yang terbuka sehingga bisa dijadikan jalan masuk pasukan musuh ke dalam kota dengan mudah. Di negerinya, Salman memiliki banyak pengalaman tentang teknik dan strategi perang. Maka ia mengusulkan strategi perang yang belum dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini, yakni dengan menggali parit atau khandak sebagai perlindungan sepanjang sudut terbuka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyambut gembira usulan Salman tersebut.
Dengan segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat termasuk Salman mulai membuat parit. Rasulullah dan para sahabat membawa tembilang guna memecah batuan karena Madinah tanahnya berbatu. Pada saat menggali parit, terdapat batu besar yang sangat kuat dan sulit dipecahkan. Beberapa sahabat termasuk Salman sudah mencoba memecahkannya, namun masih tetap tidak bisa. Akhirnya, Salman melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus meminta izin kepada beliau untuk mengalihkan jalur parit menghindari batu besar tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta ditunjukkan keberadaan batu itu. Setelah melihatnya, beliau meminta tembilang dan meminta para sahabat mundur agar tidak terkena pecahan batu. Beliau membaca basmalah seraya mengangkat kedua tangan beliau dan terbelahlah batu itu. Dari celah belahannya keluar kilatan api yang tinggi dan menerangi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahu Akbar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Persia. Kilatan api tadi memperlihatkan istana Hira, juga kota-kota para raja Persia. Umatku akan menguasai negeri-negeri itu." Beliau pun mengangkat tembilang untuk kedua kalinya. Kilatan api membumbung tinggi dan menerangi. Lalu beliau bersabda, "Allahu Akbar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi. Kilatan api ini memperlihatkan istana merah. Umatku akan menguasainya." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memukul untuk ketiga kalinya, dan batu besar itu pun pecah berkeping-keping. Kilatan api membumbung tinggi dan menerangi. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berseri-seri. Begitu juga kaum muslimin ketika dikabarkan bahwa istana negeri Syria, San'a, dan negeri-negeri lain akan dikuasai kaum muslimin. Maka dengan mantap kaum muslimin serentak berseru, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan ini pasti benar." Ketika parit sudah selesai dibuat dan tibalah pada hari peperangan, bukan main terkejutnya pasukan musuh mendapati kenyataan yang tidak terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Sebuah parit terbentang di hadapan mereka. Pasukan besar itu pun hanya bisa berkemah di luar parit. Mereka terus membuat siasat agar bisa masuk ke Madinah. Tetapi semua itu sia-sia. Sebulan berlalu, Abu Sufyan dan pasukannya tertahan di kemah mereka. Hingga pada suatu malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan yang menerbangkan perkemahan dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Mereka pulang dengan kecewa dan putus asa karena kalah sebelum bertempur. Melihat itu, kaum muslimin pun bersorak dan bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Masya Allah, dengan izin Allah melalui perantara Salman Al-Farisi yang mengusulkan pembuatan parit, maka kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Itulah sepenggal kisah dan peran penting sahabat mulia Salman Al-Farisi pada Perang Khandaq, yang merupakan penyerangan besar-besaran dari para musuh Islam yang saling bersekutu untuk menghancurkan agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai salah satu wasilah kemenangan kaum muslimin, dan darinya pula ditampakkan berita masa depan tentang umat Islam yang akan menguasai negeri-negeri adidaya saat itu. Karena Salmanlah yang menemukan batu besar yang sulit dipecahkan itu. Dari kisah ini dapat diambil ibrah bahwasanya Islam tidak menafikan dan menutup diri dari ilmu dan strategi yang dimiliki oleh orang-orang kafir, jika memang hal itu memiliki manfaat. Terbukti saat Salman mengusulkan strategi perang bangsa Persia dengan membuat parit guna mempertahankan diri, Rasulullah pun menyetujuinya. Wallahu a'lam bishawab.